Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Doni 69. Kali ini saya kedatangan unit CB100 ya, motor klasik Mas Bro ini. Nah untuk kendalanya ini Mas Bro, untuk selah kakinya ya, ini di kasih karet-karet kayak begini Mas Bro ya. Nah seperti ini ya, karena memang selah kakinya ini udah nggak bisa balik lagi Mas Bro ya. Jadi udah apa namanya, udah dol. Nah kayak gini Mas Bro ya. Nah jadi keluhannya seperti itu. Jadi sayang banget motor ini karena selah kakinya nggak bisa dipakai, nggak bisa balik ya. Jadi untuk apa namanya, untuk membongkar atau memasang selah kaki, biar selah kakinya itu ada di dalam sini Mas Bro ya. Jadi nanti akan saya bongkar dari sebelah kiri saja, dari bak magnet ya. Jadi kita tanpa bongkar untuk bak koplingnya Mas Bro ya. Nanti kalau bongkar dari sini itu akan lebih banyak yang dilepas ya, nanti terlalu banyak waktu juga ya. Jadi kita lepas dari sebelah kiri Mas Bro ya. Nah bagaimana tutorialnya ya, jangan lupa untuk Anda yang baru gabung, baru menemukan channel saya ya, saya tunggu untuk komen, likes, dan untuk subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video dari saya di channel saya Doni 69. Ya Mas Bro, untuk melepas magnet ya dari CB100 ini ya, magnetnya seperti ini. Kita gunakan tracker Grand Mas Bro ya, trackernya seperti ini. Nah trackernya seperti ini. Nah kita ambil asnya saja ya, kita ambil asnya saja. Nanti ini di sini tadi bautnya udah saya lepas, baut 14-an ya, kita lepas. Nanti kita masukin as tracker dari Grand ya, kita lepas di bagian pentolannya ini Mas Bro ya, kita lepas, nanti kita tancapkan di situ. Nah untuk proses penurunannya, penurunan apa namanya, mesin ya, saya lewati dulu biar lebih cepat untuk proses pembongkaran mesin ini untuk mengganti perselah kaki yang ada di dalam sini. Oke Mas Bro, sebelum saya turunkan mesinnya ya, ini kita pakai dulu untuk trackernya, kita lepas dulu untuk bagian apa namanya, magnet dari CB100 ini Mas Bro ya. Oke, ini kita ambil asnya untuk tracker dari Grand ya, kita ambil, kita tancapkan seperti ini. Nah kita tinggal putar ya. Nah tanpa kita tekan saja sudah udah keluar ya. Nah seperti ini tuh kan, tidak keluar ya. Nah ini magnetnya Mas Bro ya, kita lepas magnetnya seperti ini. Nah kemudian ini spool ya, spool kita lepas juga biar lebih abdol, biar lebih gampang nanti prosesnya ya. Ini karetnya ada di sini, kita lepas ya. Nah ini untuk kabel dari apa ini, sebentar kita lepas dulu ya. Oke Mas Bro, setelah ini kita turunkan mesinnya. Untuk proses penurunan mesin saya lewati dulu biar lebih cepat Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk proses penurunan mesin memang saya lewati ya, biar lebih cepat untuk penanganannya. Dan ini mesin sudah saya lepas ya, sudah saya turunkan, dan kita udah pisahkan dari raganya. Nah itu Mas Bro ya, karena nggak ada standar tengahnya, jadi ya saya gulingkan saja di situ Mas Bro ya. Yang penting nanti nggak dibawa sama kucing ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk proses pembongkaran ya, kita akan langsung buka dari sebelah kiri ini ya, dari bak magnetnya. Nanti kita akan lepas dari sini saja. Jadi untuk apa namanya, halter sebelah kanan yang dimana itu adalah halter kopling ya, itu kita biarkan saja, jadi nggak usah dibongkar ya. Dan sebelumnya tentunya kita harus melepas dulu bagian head dan juga bloknya ya, kita harus lepaskan dulu semuanya. Oke Mas Bro, jadi untuk apa namanya, pembongkaran mesin ini tampaknya tadi sempat terkendala ya, karena tadi kita sempat bongkar semuanya, dan kita lepas apa namanya, persneling ini ya, tuas persneling ini. Ternyata di sini palu-palu kok nggak lepas itu Mas Bro, seperti Anda lihat di sini ya. Di sini tuh di palu-palu Mas Bro ya. Apa kok di palu, apa di las? Ini las ya Mas Bro ya. Jadi kesulitan di sini. Jadi terpaksa kita harus rusak dulu, kita harus gerenda ya. Jadi nanggung kalau di lepas, soalnya mesin udah turun ya. Oke, sekarang kita gerinda saja supaya lebih mudah melepas tuas persneling ini.
Oke Mas Bro, seperti selalu saya ingatkan ya, untuk membongkar mesin usahakan ditopkan dahulu ya. Untuk top CB100 di sini ada coakan Bro. Kelihatan nggak di sini Bro? Nah di sini ya. Nah ini ada coakan ya. Ini ada coakan. Sebentar saya akan cari alat yang kecil dulu. Nah seperti ini Mas Bro. Di sini ada coakan ya. Nah seperti sebentar bisa kelihatan ya nih. Nah ini ya, bisa kelihatan ya Mas Bro ya. Di sini ada coakan ya. Ini harus lurus sama yang di sini. Ini kan ada seperti apa namanya, cekungan ya. Ada cekungan di sini. Nah ini harus lurus dengan titik di sini ya. Terus baut ini, baut timing atau gear timingnya lurus ya ke bawah sini. Kemudian luruskan sama sini ya. Kemudian ini apa namanya, untuk pen dari magnet ya, ini juga lurus ke atas, jadi lurus ya posisinya seperti itu. Nah itu topnya Mas Bro ya. Jadi nanti kalau top itu pemasangan akan lebih gampang Mas Bro ya. Oke sekarang kita eksekusi. Elite music is fire. Elite music is fire. Elite music. Oke Mas Bro, jadi ini ya untuk mesinnya yang sudah kita
belah ya. Jadi kita nggak bongkar di bagian kopling ya, kita bongkar langsung di bagian kiri atau di bagian magnetnya Mas Bro ya. Jadi akan lebih simpel, lebih cepat ya, tanpa banyak yang dibongkar Mas Bro ya. Dan untuk letak per starter atau per selah kaki ya, berada di sini Mas Bro ya. Ini kita di bawah situ ya. Jadi kita akan lepaskan dulu untuk semuanya. Untuk bagian gigi rasionya atau gigi transmisinya ya, kita lepaskan ya. Tapi jangan lupa ya, ini perlu diingat-ingat ya, kalau melakukan pembongkaran mesin seperti ini ya, ini pengalaman juga untuk Anda yang mungkin masih awam atau mungkin masih pertama kali bongkar ya. Jangan sekali-kali ya, untuk ring-ringnya ini jangan sampai nggak dipasang Mas Bro ya. Kan ada ring, setiap ring ada, pokoknya nanti setiap gigi itu ada ringnya ya. Jadi perlu diingat-ingat ya. Jadi ring-ringnya itu selalu ada. Nah seperti ini juga ada ringnya ya di sini. Nah semuanya itu ada ringnya. Jadi Anda nggak boleh lupa setiap ring yang ada di bagian masing-masing Mas Bro ya. Jadi perlu diingat-ingat, jadi perlu ketelitian ya. Jadi seperti itu, mungkin saya hanya mengingatkan, saya tidak menggurui ya. Untuk yang udah ahli, udah suhu ya, pastinya sudah hafal ya. Ini untuk pemula saja. Oke, kita lanjut untuk lepas per di dalam sini. Tapi waktu ini udah sore Mas Bro ya. Mudah-mudahan saja nih waktunya cukup. Kalau nggak cukup kita lanjut besok ya. Ini karena tadi pagi juga kerjaan banyak ya. Oke, kita lepas dulu untuk bagian transmisinya, dan kita nanti akan lepas bagian per yang ada di bawah sini Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini untuk proses pembongkarannya Mas Bro ya. Sekali lagi untuk berhati-hati untuk pembongkaran di bagian transmisi ya, yang masih awam ya. Untuk yang pertama kita lepas dulu ini Mas Bro ya, untuk as namanya ini, as bagian pemindah gigi ya, atau as stoppernya di sini kita tarik dulu Mas Bro ya. Nah seperti ini. Oke, kita tarik ya seperti ini asnya. Kemudian kita lepas bagian atas ini dulu. Ini ada laher ya, ini gigi ini kita lepas. Oke. Ini ada stoppernya, kita lepas bagian gigi sini. Nah seperti ini, lepas ya. Kemudian ini kita lepas. Baru kemudian kita tarik ya untuk asnya di sini. Nah seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini Mas Bro. Nah seperti ini ya, kita tarik ya. Dan jangan lupa ini kita lepas juga untuk bagian gigi yang sini. Ini giginya Mas Bro ya. Seperti ini pemasangannya nanti ya. Oke. Kemudian ini ada bos-bosan ya, jangan lupa ya. Ini ada bos-bosan yang kecil ya. Jangan sampai lupa dipasang nanti. Oke, sekarang kita lepas yang di sini. Ini ada ring Mas Bro ya. Sebentar, seperti ini. Kemudian di sini ada snap ring ya, ada snap ringnya, kita lepas. Ini. Oke. Kemudian ada pernya. Ada pernya Mas Bro. Nah setelah itu kita tarik ini bagian ini ya. Nah seperti ini.
Nanti untuk pernya itu ada di bawah sini mas bro ya, di bawah sini pernya ya. Oke, kita lepas kitnya ini. Nah seperti ini. Jangan lupa ya ring-ringnya mas bro ya. Nah ring-ringnya ini. Ada ring kecil, ring besar juga ya. Kemudian untuk kita bisa tarik di sini ya. Nah seperti ini. Yang di sini kita tarik ya mas bro ya. Yang akan kita ganti adalah per yang ada di sini mas bro. Nah ini dia pernya mas bro ya. Ini yang kita ganti ya. Jadi pernya seperti ini terlihat ya, di sini patah. Bentar, lihat kan? Terlihat kan? Nah ini patah ya mas bro ya. Ini pernya patah. Jadi pernya inilah yang harus kita ganti ya. Oke mas bro, untuk pernya kita akan lepas dulu ya. Untuk melepas per ya, kita putar saja di sini ya. Di sini ada poinnya. Sebentar untuk kameranya saya fokuskan dulu ya. Nah, pernya di sini seperti ini. Jadi untuk melepasnya untuk melepas per ini ya, ini kita akan lepas bagian itu, kita putar mas bro ya. Kita tekan dulu, kita putar sebentar. Untuk kameranya kita fokuskan dulu. Oke mas bro, jadi untuk pemasangan per ya, untuk melepasnya ini tinggal ditarik aja ya. Ini yang nancep ini ya, nancep ke as ya. Terus kalau sudah nancep seperti ini, kita tinggal tarik saja ini ya. Terlihat seperti ini ya, putus ya di sini ya. Ntar saya fokuskan, putus di situ ya. Nah sini ya, ini putus. Jadi harus kita ganti ya. Jadi untuk melakukan pergantian ini harus bongkar semua untuk transmisinya mas bro ya. Nah untuk penggantinya saya juga sudah siapkan. Jangan lupa ini dilepas dulu juga ya. Nah ini nanti untuk pengaitnya, untuk pernya nanti ya. Nah untuk penggantinya saya juga sudah siapkan seperti ini ya. Kita coba pasang dulu untuk bagian pernya. Nah pernya seperti ini ya bro ya. Nah jangan lupa sebelum pemasangan ini jangan lupa di ringnya ya. Di ring ada ring besar ya. Nah ada ring besar bawah situ, dan kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan, jangan lupa ya, ini harus di luar, harus di posisinya di sini karena nanti kan dia masuk ke apa namanya, ke crankcase ya, ada colokan di crankcase nanti ya. Nah pemasukannya seperti ini, kemudian kita tinggal tancapkan di lubangnya ya. Nah seperti ini. Nah ada lubangnya mas bro ya, di situ ada lubang, kelihatan kan mas bro? Bentar ya. Nah, di sini mas bro ya. Nah di sini kan ada lubang mas bro ya. Kita masukin seperti ini ya. Kemudian pernya itu kita masukin di lubangnya. Nah seperti ini ya, sudah masuk ya. Setelah sudah masuk seperti ini mas bro, kita masukkan ini untuk pengaitnya ya, seperti ini. Nah seperti ini, terus kita putar ya, kita putar seperti ini. Nah ini agar per tidak gerak ya, untuk ini menahan ya, untuk menahan per ya, seperti ini. Nah kemudian setelah itu kita nanti tancapkan di bagian crankcase atau di bagian mesinnya mas bro ya. Bagian mesin kita masukkan ya, seperti ini. Nah untuk ini nanti kita kaitkan. Jangan lupa di sini ada ringnya ya, ringnya ada di sini ini. Nah ringnya ini udah ada di mesin sini ya, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah seperti itu. Setelah itu kita masukkan mas bro ya di dalam mesinnya mas bro ya. Nah untuk pemasangan jangan lupa ringnya ya, kita pasang di sini ringnya ya. Terus itu ada colokan di sini ya, colokannya kita pasin di bagian ini mas bro ya, bagian pernya ini ya, bagian per ini kita masukkan seperti ini. Misalkan pernya masuk ya. Cantolannya.
Nah seperti ini ya, ini udah masuk ya untuk pernya ya, udah masuk. Kemudian setelah itu kita masukkan ini apa namanya, untuk setelannya ya. Setelannya ini untuk bisa untuk nyetel apa namanya, untuk posisi agak keras atau agak apa ringan gitu bro ya. Jadi posisikan seperti ini. Oke Mas Bro, setelah ini kita pasang untuk bagian atasnya Mas Bro ya. Ini ada ringnya ya. Jangan lupa ringnya kita taruh di sini. Kemudian ada pernya ya. Seperti ini. Ada pernya Mas Bro ya. Per. Kemudian kita pasang untuk pengaitnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Dan di sini nanti ada kita kunci pakai snap ring ya. Kita kunci pakai snap ring. Nah seperti ini untuk snap ringnya kita pasang dulu ya. Bentar, kita ambil snap, kita ambil tang dulu ya, tang snap ringnya. Oke. Oke, kalau sudah masuk pastikan klik. Nah masuk ya, sudah masuk ya, untuk pernya udah di dalam ya. Nah sekarang udah kita pasang seperti ini. Jangan lupa ini ada ringnya ya, ringnya ini kita pasang di seperti ini. Nah oke, ringnya. Terus untuk pemasangan gigi, pemasangan transmisi yang ini sekunder ya, kita pasang seperti ini ya, Mas Bro. Ini kan apa namanya, udah apa namanya ya, udah protol semua ya, udah protol semua di sini ya. Oke, saya perjelas dulu deh kameranya ya, supaya lebih jelas untuk pemasangannya. Nah, seperti di sini, kita arahkan ke sini saja. Nah ini Mas Bro ya, untuk pemasangan ini gigi ini jangan sampai keliru, jangan sampai salah ya. Kalau salah ya nanti pastinya akan susah masuk giginya ya Mas Bro ya. Nah untuk pemasangannya ini ini kan yang di bawah seperti ini Mas Bro ya, di bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang yang satunya ini ya. Nah ini kan modelnya sama, ada colokan apa, tali penjolannya 3 ini Mas Bro ya. Nah ini jangan seperti ini ya. Nah kalau seperti ini dia nggak akan masuk Mas Bro ya. Nah dia nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk Mas Bro ya. Jadi ini pemasangan yang keliru ya. Jadi usahakan ini balik seperti ini. Ini nggak ada ring ya, nggak ada ringnya, nggak ada ringnya. Kemudian ini pasang seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini kalau pemasangan seperti ini ya, tapi kan ini tadi kan lepas dari sini semuanya, jadi kita nanti pasang satu persatu ya. Jadi pas pemasangan seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti di sini ada ring ya. Sebentar saya ambilkan ringnya dulu. Nah ini ringnya pasang di sini. Ini seperti ini sebenarnya ya. Terus ini jangan sampai kebalik ya, untuk gigi yang besar ini seperti ini ya. Sebentar, ini ada bosnya lepas. Nah ini bosnya seperti ini bosnya Mas Bro ya. Nah kita masukkan dulu bosnya, kemudian gigi yang besar ini ya, terus kemudian apa namanya, ring lagi yang besar ini, kemudian gigi yang kecil di bawah seperti ini ya. Nah seperti ini. Oh ini bosnya lepas, mana bosnya? Oh ini bosnya. Jangan sampai lepas bosnya Mas Bro ya. Wah duh, ini nggak mau dipasang. Nah seperti ini bosnya Mas Bro ya. Seperti ini. Kemudian kita pasang. Oh sorry, ringnya belum Mas Bro. Jangan lupa ringnya, sekarang lagi ring ya. Nah ini ring seperti ini, kemudian bos. Nah setelah bos baru kita pasang giginya. Nah seperti ini ya. Kemudian sebenarnya ini mantap di sini ya, tertancap di sini ya,
Tapi karena kemarin saya ngelepasnya kan satu-satu ya, jadi saya nggak ngelepas gigi yang satu ini, saya melepasnya cuman ini, jadi kita pasangnya merangkainya satu persatu, jadi agak susah sih sebenarnya kalau satu-satu. Kalau masang seperti ini sebenarnya lebih gampang ya, tapi kalau masang satu persatu di sini itu di crankcase ya, kita mesti satu-satu Mas Bro ya. Oke, kita rangkai satu persatu saja, soalnya ini memang saya nggak ngelepas yang gigi satunya ini nanti, soalnya biar cepat gitu Mas Bro ya. Oke, saya arahkan dulu kamera ke situ Mas Bro. Oke, mungkin begini lebih jelas Mas Bro ya, mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, kita pasang satu persatu Mas Bro ya. Jangan lupa di sini ringnya ya, ringnya kita pasang. Kemudian untuk gigi yang paling bawah sendiri ya, seperti ini. Ini sebenarnya pemasangan seperti ini itu lebih susah ya, lebih susah karena harus merotolin satu persatu ya. Tapi ya bagaimana mungkin, karena sudah terlanjur seperti ini. Nah, jangan lupa posnya ya, ringnya juga jangan lupa. Nanti kita perotolin satu persatu, kita tancapkan ya ring, kemudian gigi yang besar ini ya. Agak susah kalau gini Mas Bro. Oke, sebentar ya, susah nih. Ini Mas Bro, untuk lebih gampang kita lepas saja ini dulu ya, kita lepas dulu untuk bagian starter di sini ya, atau setelah kakinya untuk bagian per atasnya ya. Sekarang kita rangkai di sini saja seperti ini supaya lebih gampang, lebih mudah ya. Soalnya kalau saya masang protolan kayak gini memang sebenarnya agak susah Mas Bro ya. Oke, seperti ini Mas Bro kurang lebihnya ya. Nah, ini sudah tertancap meskipun agak susah dikit tapi sudah berhasil ya. Nah, seperti ini oke. Nah, setelah itu kita pasang lagi tadi untuk stoppernya untuk bagian selah kaki seperti ini. Kemudian untuk pemasangan di bagian sini Mas Bro, bagian stopper atau bagian apa namanya ini Mas Bro, apa namanya ini pemindah giginya Mas Bro ya, pemindah giginya. Sebentar saya akan coba dulu untuk pindah kamera dulu, soalnya di sini agak kurang terang ya. Oke Mas Bro, selanjutnya kita pasang di bagian ini Mas Bro ya, stopper atau bagian apa namanya pemindah gigi ya. Nah, pemasangannya kalau Anda tahu ya, di sini ada tulisannya Mas Bro, di sini ada tulisannya ya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada kode R ya, R itu berarti di bawah Mas Bro ya. Jadi posisinya nanti untuk R ini di bawah ya. Kemudian untuk bagian tengah itu ada tulisan C. Nah, ini ada C ya. C. Kerasnya Mas Bro ya. C ini berada di tengah ya. Kemudian untuk L ya. Nah, ini ada kode L. Ini nanti di atas ya. Jadi kurang lebihnya mungkin pemasangannya seperti ini kalau kita rakit di asnya. Sorry ini tempatnya kurang enak, agak sini saja kameranya. Oke Mas Bro, selanjutnya kita pasang di bagian pemindah gigi atau stoppernya ya. Seperti tadi ini ada C ya. C itu berada di tengah atau center ya. Terus untuk R itu sudah di bawah ya. Ini sudah saya masukkan untuk bagian R nya ya.
kita masukkan di bagian di sini ada, atau ini nama bisa dikatakan tuh kayak botol itu Mas Bro ya. Di sini ada relnya, jadi untuk relnya kita kaitkan di sini ya. Kemudian untuk yang C ini kita kaitkan di bagian sini ya. Jangan lupa untuk relnya, kalau belum pas ke relnya kita tarik atau kita angkat sedikit giginya. Nah, seperti ini udah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita ganti untuk bagian paling atas yaitu L ya. Ini ada kodenya L. Nah, ini L ya. L ini di atas ya. Ini mengarah ke bagian gigi yang satu ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas sedikit supaya masuk. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk seperti ini Bro ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan kembali asnya. Nah, ini asnya ya. Ketok dikit ya. Oke, udah masuk. Oke, sudah masuk seperti ini Mas Bro ya. Ini udah masuk untuk bagian pemindah giginya. Jadi sudah selesai untuk pemasangan per ya. Pemasangan per setelah kaki yang ada di sini kita sudah selesai, dan kita udah juga udah rakit bagian giginya. Sekarang kita kembali lagi untuk merakit di bagian atau tutup kanternya. Untuk bagian pak Mas Bro ya, ini kan paknya masih bagus ya, nggak ada cacatnya. Jadi lebih baik gak usah diganti karena ini masih bagus, masih orinya. Nanti kalau dilepas atau kita ganti itu malah lebih lama lagi karena akan membersihkannya tuh cukup lama ya. Jadi ini kita tambahin saja nanti lem ya. Kita bersihkan saja, nanti kita pakai lem dan nanti kita pasang kembali untuk tutupnya Mas Bro ya. Oke. Oke Mas Bro, sudah dirakit ya, sudah sore ini, sudah waktunya untuk istirahat ya. Dan ini juga sudah selesai, sudah saya pasang untuk bagian kalternya ya, kalter untuk kalter kirinya ya, sudah saya pasang. Dan sekarang setelah pergantian per ya, pergantian per setelah kaki di sini ya, ini kan patah ya Mas Bro ya, dan setelah kakinya itu nggak bisa balik ya. Dan sekarang udah alhamdulillah mungkin sudah balik. Sekarang udah pasang, saya pasang ini untuk bagian setelah kakinya, dan hasilnya seperti ini Mas Bro ya. Oke, sudah balik Mas Bro ya, dan kembali seperti semula. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk yang baru gabung, baru menemukan channel saya. Like, komen, dan subscribe-nya saya tunggu biar gak ketinggalan video-video dari saya Mas Bro ya. Untuk para subscriber ya, jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, saya tunggu di kolom komentarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Merakit atau mengganti per setelah kaki pada GL100 Mas Bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.